Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi Ihwatul Iman dimanapun Anda berada di channel kesayangan Anda, channel Generasi Hijrah. Channel ini akan menyampaikan berbagi tentang kajian-kajian Islami insyaallah, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semua, amin. Oke, sebelum lanjut saya ingatkan semoga channel ini tetap berkembang. Silahkan untuk subscribe terlebih dahulu, sukai, tonton video-video sebelumnya, dan silahkan jika berkenan ingin berpendapat, komentar atau lainnya bisa langsung di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Mengenai firman-Nya khatamallahu, tentang khatamallahu, As-Suddi mengatakan artinya bahwa Allah Tabaraka wa ta'ala telah mengunci mati. Ya, mengunci mati berarti ya tidak akan dibuka, tidak bisa dibuka. Masih berkaitan dengan ayat ini, Qatadah mengatakan syaitan telah menguasai mereka karena mereka telah menaatinya. Maka Allah mengunci mati hati dan pendengaran serta pandangan mereka ditutup, sehingga mereka tidak dapat melihat petunjuk, tidak dapat mendengarkan, memahami, dan berpikir. Ibnu Juraiz menceritakan, Mujahid mengatakan Allah mengunci mati hati mereka. Dia berkata at-tab'u, artinya meletakkan dosa di hati. Maka dosa-dosa itu senantiasa mengelilinginya dari segala arah sehingga berhasil menemui hati tersebut. Pertemuan dosa dengan hati itu merupakan kunci mati. Lebih lanjut, Ibnu Juraiz mengatakan kunci mati dilakukan terhadap hati dan pendengaran mereka. Ibnu Juraiz juga menceritakan Abdullah bin Kasir memberitahukan kepadaku bahwa ia pernah mendengar Mujahid mengatakan ar-ranu, penghalangan, lebih ringan daripada at-tab'u, penutupan dan pengecapan, dan at-tab'u lebih ringan daripada ikfalu, penguncian. Nah, jadi ada tahapannya ya. Jadi ada yang benar-benar dikunci gitu ya. Kunci itu ada 3 pengertian. Ada 3 pengertian. Yang pertama itu oke. Ada ar-ra'nu. Ar-ra'nu itu penghalangan, lebih ringan daripada at-tab'u, berarti ar-ra'nu itu di bawah at-tab'u. Dan di atas at-tab'u itu ada lagi yang namanya ikfalu, lebih ringan daripada ikfalu. At-tab'u itu lebih ringan dari ikfalu. Kalau ikfal itu benar-benar dikunci, sudahlah dikunci, bukan mati lagi gitu sepertinya. Gitu ya. Jadi ada 3 bahwa at-tab'u. Nah, kemudian Mujahid mengatakan bahwa kunci mati itu istilahnya ada at-tab'u ya. Al-Masyi mengatakan Mujahid mengisyaratkan kepada kami dengan tangannya, lalu ia menuturkan mereka mengetahui bahwa hati itu seperti ini, yaitu telapak tangan. Jika seorang berbuat dosa, maka dosa itu menutupinya, sambil membengkokkan jari kelingkingnya. Ia Mujahid mengatakan seperti ini, jika ia berbuat dosa lagi, maka dosa itu menutupinya. Mujahid membengkokkan jarinya yang lain ke telapak tangannya. Demikian selanjutnya hingga seluruh jarinya menutup telapak tangannya. Setelah itu Mujahid mengatakan hati mereka itu terkunci mati. Jadi contoh, jika di tangan itu ada 5 jari ya, kemudian ditutupi antara kedua tangannya, berbuat dosa sekali langsung menutup yang kelingking, buat dosa lagi sampai menutup semua tangan itu, ya itu adalah kunci mati katanya. Mujahid mengatakan mereka memandang bahwa hal itu adalah rainun, kotoran atau dosa.
Hal yang sama juga diriwayatkan Ibnu Jarir dari Abu Quraib, dari Waqi, dari Al-Masyi, dari Mujahid. Al-Qurtubi mengatakan umat ini telah sepakat bahwa Allah Azza wa Jalla telah mensifati dirinya dengan menutup dan mengunci mati hati orang-orang kafir sebagai balasan atas kekufuran mereka itu. Sebagaimana yang difirmankannya, bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. Surat An-Nisa ayat 155. Dan Al-Qurtubi juga menyebutkan hadis Hudzaifah yang terdapat di dalam kitab As-Sahih dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, oke, kita langsung artinya saja ya. Fitnah-fitnah itu menimpa hati bagaikan tikar dianyam sehelai demi sehelai. Hati mana yang menyerapnya, maka digoreskan titik hitam padanya. Dan hati mana yang menolaknya, maka digoreskan padanya titik putih. Sehingga hati manusia itu terbagi pada dua macam. Hati yang putih seperti air jernih, dan ia tidak akan dicelakakan oleh fitnah selama masih ada langit dan bumi. Dan yang satu lagi berwarna hitam kelam seperti tempat minum yang terbalik, tidak mengenal kebaikan dan tidak pula mengingkari kemungkaran. Ibnu Jarir mengatakan, yang sahih menurutku dalam hal ini adalah apa yang bisa dijadikan perbandingan, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dari Abu Hurairah yang menceritakan Rasulullah SAW bersabda, innal mu'minuna idza adnaba danban kana senuqtatun sudaun fi qalbi fa in taba wa naza'a wasta'taba sokola qalbuhu wa in zadat hatta ta'luwa qabla qalbahu fadhalika ranu alladhi qala Allah ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya seorang mukmin jika ia mengerjakan suatu perbuatan dosa, maka akan timbul noda hitam dalam hatinya. Jika ia bertaubat, menarik diri dari dosa itu dan mencari ridho Allah, maka hatinya menjadi jernih. Jika dosanya bertambah, maka bertambah pula noda itu sehingga memenuhi hatinya. Itulah a'ran, penutup, yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Itulah a'ran ya. Ketika berdosa, tobat, jadi jernih. Dosa lagi akan jadi kotor lagi, seperti itu. Hadis di atas diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Qutaibah, Al-Laits bin Sa'ad serta Ibnu Majah. Dari Hisam bin Ammar, dari Hatim bin Ismail dan Al-Walid bin Muslim. Ketiganya dari Muhammad bin Azlan. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan Rasulullah SAW memberitahukan melalui sabdanya bahwa dosa itu jika sudah bertumpuk di hati, maka ia akan menutupnya. Dan jika sudah menutupnya, maka didatangkan padanya kunci mati dari sisi Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada lagi jalan bagi iman untuk menuju ke dalamnya. Dan tidak ada jalan keluar bagi kekufuran untuk lepas darinya. Itulah kunci mati yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan firman-Nya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka. Perbandingannya adalah sebagaimana kunci mati terhadap sesuatu yang dapat kita lihat dengan mata. Tidak dapat dibuka dan diambil isinya kecuali dengan memecahkan dan membongkar kunci mati dari barang itu. Demikian halnya dengan iman. Ia tidak akan sampai ke dalam hati orang yang telah terkunci mati hatinya, hati dan pendengarannya, kecuali dengan membongkar dan melepas kunci mati tersebut dari hatinya.
Perlu diketahui bahwa waqaf tam berhenti sempurna saat membacanya adalah pada firman-Nya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan juga pada firman-Nya wa ala absarihim gisawah, serta penglihatan mereka ditutup. Ayat-ayat di atas merupakan kalimat sempurna dengan pengertian bahwa kunci mati itu dilakukan terhadap hati dan pendengaran, sedangkan gisawah adalah penutup terhadap pandangan. Sebagaimana yang dikatakan As-Suddi dalam tafsirnya dari Ibnu Mas'ud dari beberapa orang sahabat Rasulullah SAW mengenai firman-Nya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, yang mengatakan sehingga dengan demikian itu mereka orang-orang kafir tidak dapat berpikir dan mendengar, dan dijadikan penutup pada pandangan mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Setelah mensifati orang-orang mukmin pada 4 ayat pertama surat Al-Baqarah, lalu memberitahukan kepada orang-orang kafir dengan kedua ayat di atas, ayat 6 dan 7 ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang-orang munafik, yaitu mereka yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Ketika keberadaan mereka semakin samar di tengah-tengah umat manusia, Allah Subhanahu wa taala semakin gencar menyebutkan berbagai sifat kemunafikan mereka. Sebagaimana Allah telah menurunkan surat Al-Bara'ah dan Munafikun tentang mereka, serta menyebutkan mereka di dalam surat An-Nur dan surat-surat lainnya, menghindarkan diri dari terjerumusnya kepadanya. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, ini tentang wa minan nasi ya, ayat 8 dan 9. Cukup dulu ya, sudah berapa menit? 12 menit. Itu untuk ayat ke-7 ya, tentang bagaimana orang-orang kafir itu yang ditutup hatinya, dikunci mati hatinya. Baik, itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi yang belum subscribe silakan subscribe ya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah, dalam ridho Allah, mendapatkan rezeki yang melimpah ruah, mendapatkan keturunan, mendapatkan jodoh, dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ditutup saja dengan doa. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.